Udah hidup kameranya? Udah. Oke, siap ya? Ya. Duduk di sini. Iya. Digenteng. Emang boleh kayak gitu? Boleh. Ulang aku malu. Udah nih sekarang. Dah. Nggak ada tes minggu lagi. Oke, mulai ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Allah, Sobat Yasmin, lumayan ya suaranya. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Fine. Alhamdulillah, semoga semuanya sehat ya. Amin ya Allah. Sobat Yasmin, karena sekarang kan musimnya nggak jelas ya, kadang hujan, kadang panas, akhirnya demam berdarah tuh di mana-mana. Nah, hari ini kita bakalan cerita tentang demam berdarah. Ada yang penasaran? Penasaran banget. Oke, sekarang kalian mau tanya apa? Banyak demam berdarah itu apa sih, Dok? Demam berdarah itu adalah suatu penyakit yang ditularkan oleh virus dengue. Jadi penyebabnya adalah virus dengue melalui nyamuk yang bernama Aedes aegypti. Nah, si nyamuk ini yang biasanya kita kenal nih, dia tuh bentuknya kecil, hitam dan bisa menggigit manusia. Jadi dia akan memberikan si virus dengue itu masuk ke dalam tubuh manusia yang akhirnya memberikan manifestasi demam tinggi, lalu sampai bisa ke perdarahan. Jadi kalau dari penelitian itu memang nyamuk Aedes aegypti ini mereka aktifnya pagi dan sore hari. Tapi bukan berarti mereka nggak ada di malam hari ya. Tidur kali ya malamnya. Bukan, mereka bekerja. Masih malah. Iya, shift malam. Betul sekali. Terus nyamuknya itu emang kayak gimana, Dok? Apa warnanya ungu atau pink gitu? Ciri-cirinya gimana, Dok? Tadi yang kayak aku cerita, nyamuknya itu hitam, kecil, tapi kakinya itu blonteng-blonteng, ada warna putihnya gitu, bentuknya horizontal. Body shaming boleh gak sih sama nyamuk? Nggak apa-apa lah ya body shaming ke nyamuk, nyebelin soalnya. Nah, kalau misalkan nyamuk Aedes aegypti itu selalu ada nggak sih di setiap rumah? Nah, nyamuk Aedes aegypti itu malah dia senangnya ke air-air yang bersih. Dan jadi di setiap rumah kalau gitu misalnya ada, ya ada mungkin ya. Cuma yang menentukan apakah orang ini terinfeksi atau tidak itu sebenarnya imunitas tubuh kita. Karena kan dia virus ya yang dibawa. Oleh karena itu, tubuh kita itu benernya imunnya harus kuat. Dan kalau mau diperkuat lagi, kalian bisa tuh vaksin virus dengue yang sekarang ada di mana-mana. Berarti kalau nggak vaksin kemungkinan besar kita digigit langsung kena, Dokter. Terus kalau misalkan udah vaksin, udah anti tuh? Belum tentu juga. Jadi kan untuk mencegah itu sebenarnya yang pertama tubuh kita atau imunitas tubuh kita itu memang harus baik. Nah, setiap orang kan punya kualitas imunitas yang berbeda. Misal orang ini sudah pernah terkena virus dengue, malah dia punya resiko untuk memiliki manifestasi dengue atau demam berdarah yang lebih buruk dibandingkan sebelumnya. Tapi kalau misalnya ada orang nih yang sudah imunitasnya bagus, terus dia kena dengue, nah belum tentu juga dia akan sakit. Bisa jadi si dengue-nya tadi itu kalah sama imunitas tubuhnya. Tapi pada suatu hari ketika dia ternyata imunnya sedang turun, nah dia terinfeksi lagi nih dengue. Bisa jadi orang ini sakit gitu. Nah, terus kalau udah gimana nih kita tahu kalau kita itu udah terserang DBD, Dokter? Abis digigit tuh gejalanya apa sih biasanya yang sering timbul? Jadi Sobat Yasmin, sebenarnya beda antara DBD demam berdarah dengue dengan demam dengue.
Jadi kalau demam berdarah dengue itu adalah ada peningkatan HCT kita sebutnya. Jadi kita sebutnya berdarah, ada plasma leakage. Sedangkan kalau hanya dengue fever itu dia demam tapi dia tidak ada plasma leakage gitu. Atau kebocoran plasma maksudnya. Jadi mana yang lebih baik kondisinya? Dengue fever memiliki keadaan yang lebih baik dibanding demam berdarah kayak gitu. Komplikasi paling berat deh dok, misalkan kita itu telat nih nanganin demam berdarah, itu apa yang terjadi pada tubuh kita? Nah, sebenarnya demam berdarah sendiri itu terbagi dari jadi 4. Yang pertama, grade yang pertama, stage 1 atau stage 2, itu kita bisa bedakan dengan adanya petekiye atau titik-titik dalam tubuh kita. Kayak cacar nggak sih? Beda. Jadi kalau petekiye itu dia titik-titik dalam tubuh, kayak semacam titik-titik merah gitu. Kalau stage 1 dia itu harus kita torniket. Jadi kita cek dulu sama alat. Jadi supaya kelihatan titik-titik merahnya. Sedangkan kalau yang stage 2 tanpa di torniket itu sudah kelihatan titik-titiknya. Sedangkan kalau yang stage 3 dan stage 4 itu sudah ada perdarahan dan keadaannya tidak stabil. Yang 3 itu hampir shock, sedangkan kalau yang 4 itu sudah shock. Oke, ada nggak sih dok fase-fase dalam demam berdarah itu, fase-fasenya kayaknya ada fase kritis, itu gimana dok itu? Nah itu tadi yang disebutin. Fase kritis itu adalah grade 3 dan grade 4, di mana orangnya terjadi kebocoran plasma yang sangat banyak dalam tubuh, luas, dan diikuti dengan trombositopeni. Apalagi kalau sampai dia keadaannya tidak stabil, jadi nadinya tidak bisa diraba, tensinya makin turun, lalu dipegang badannya itu semakin dingin, dan yang paling buruk adalah penurunan kesadaran. Dok, ada nih kasus dia itu demam berdarah tapi sampai mimisan, itu kenapa dok? Sampai mimisan gitu? Ya, jadi sebenarnya demam berdarah itu bukan trombosit yang hilang. Trombositnya ada tetap di pembuluh darah. Hanya saja karena proses imun, akhirnya si trombositnya ini fungsinya menurun, di mana terjadi kebocoran plasma tadi itu. Oke, terus dok, kalau demam berdarah bisa nular nggak sih sesama manusia gitu? Jadi yang membawa maksudnya tuh yang membawa virus ini itu adalah nyamuk. Menularnya itu bukan antara manusia ke manusia, tapi melalui host. Jadi misal si manusia satu ini dia kan sakit demam berdarah, ya kan, digigit sama nyamuk Aedes aegypti. Nah, yang punya virus dengue. Nah, terus si nyamuk ini lagi gigit orang lain. Jadi dia tertularnya karena si nyamuk Aedes aegypti-nya, bukan karena dia bersentuhan sama si manusia ini gitu loh. Nah, teman-teman harus bedain. Kalau misalnya berobat ke dokter, itu dokternya pasti akan melihat kira-kira ini demam dengue saja ataukah ini demam berdarah dengue. Jadi itu harus dibedakan. Kalau demam dengue itu bisa cukup istirahat di rumah, makan, minum, jadi minumnya minimal 2 liter sehari, makan yang bergizi. Sedangkan kalau yang demam berdarah memang sebaiknya rawat inap karena butuh cairan melalui intravena atau infus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf, kopi saya nggak pakai gula. Ini minuman yang mengajarkan kita untuk selalu menutup aurat. Subhanallah. Apaan tuh? Adem syar'i. Bisa. Adem syar'i. Dokter, DBD itu adanya di Indonesia aja atau di Coachella ada nggak? Coachella? Itu kecamatan apa ya? Iya, soalnya di medsos itu banyak Coachella gitu ya dok. Oke. Setauku sih, DBD itu
Sobat Yasmin ada di daerah tropis dan subtropis. Salah satunya kayak negara kita, Indonesia yang adanya di Asia Tenggara. Jadi daerah subtropis dan tropis adalah tempat yang paling nikmat buat Aedes aegypti itu hidup. Cara penanggulangan agar kita tidak terkena DBD itu apa saja, dokter? Yang pertama adalah kalau dari diri kita sendiri, yaitu kita harus menjaga imunitas tubuh. Makan 3 kali sehari, nyemil 2 kali, setelah itu minum air putih minimal 2 liter per hari. Selain itu kita bisa tuh pakai repellent nyamuk, jadi supaya nggak digigit nyamuk. Oh, hand body. Iya, pelindung nyamuk itu loh yang banyak ada dijual di pasaran, tahu kan? Iya. Habis itu kalau di rumah teman-teman boleh tuh nyemprot nyamuk kalau misalnya pagi hari. Dan bisa juga pakai mosquito nets. Apaan sih itu bahasa Indonesianya? Raket ya? Bukan. Jaring. Oh, jaring. Jaring nyamuk gitu. Dan jangan lupa rutin untuk membersihkan bak mandi minimal seminggu sekali. Dan satu lagi, teman-teman udah bisa vaksin DBD. Aduh. Au. Tadi tuh Nyamuknya sampai excited loh, Dok. iya. Podcast, Dok. Itu dengue. Apa ambulan ya? Kenceng banget. Ya ampun. Dokter, kalau gejala demam berdarah itu biasanya apa aja sih? Biasanya demam berdarah itu hatinya deg-degan kalau lihat dia. Bukan. Itu demam cinta ya. Terus, tadi pertanyaannya apa? Apa sih gejala demam berdarah? Jadi demam berdarah itu gejalanya yang paling utama adalah demam. Jadi demamnya itu naik tiba-tiba tinggi, bisa sampai 40 derajat. Terus yang kedua, dia bisa mendadak turun. Nah, ketika mendadak turun ini yang berbahaya. Ini kira-kira orangnya bakalan sembuh atau akan masuk ke area shock. Jadi itu yang harus diwaspadai. Selain itu, seringkali juga ada nyeri kepala, badan pegel-pegel, dan didapati beberapa ruam kemerahan. Malah yang lebih bahaya lagi bisa ada perdarahan aktif, jadi kayak mimisan, muntah darah, atau badan kayak ada titik-titiknya gitu yang kita sebut petekiye. Tapi ada kok dokter yang kena DBD tapi nggak ada ruam bintik-bintik, itu gimana? Nah, itu tadi bisa jadi dia itu termasuk dengue fever atau memang termasuk grade yang harus di tourniquet untuk melihat titik-titiknya tadi. Itu grade 1 demam berdarah. Nyamuk Aedes aegypti itu termasuk picky eater nggak sih? Dia itu hanya menggigit anak-anak apa orang dewasa? Picky eater. Oh, oke. Waduh, aku nggak tahu ya. Tapi kasus-kasus banyak gak nih orang dewasa? Sama aja. Sama aja ya. Nah, kalau udah pernah terinfeksi virus tersebut, udah sembuh nih, kemungkinan terkena lagi nggak? Oh, bisa banget. Karena dia adalah virus yang sangat mudah bereplikasi. Jadi virus itu setiap tahun dia bisa mereplikasi dirinya. Nah, hati-hati. Makanya ada banyak kasus di mana pernah demam berdarah terus kena lagi. Hal pertama yang harus dilakukan kalau demam tinggi itu gimana? Berdoa. Ya Allah, turunkan panas ini ya Allah. Ya Allah. Jadi, kalau misalnya Sobat Yasmin itu demam, yang bisa dilakukan pertama kali adalah minum yang banyak. Minumnya nggak harus minum aja, bisa dari makanan yang berkuah, terus jus, susu, dan itu sehari bisa sampai 2 liter. Tapi kalau seandainya memang demamnya nggak bisa turun ya, bisa juga dibantu dengan obat penurun panas. Bisa diulang tuh, kalau kayak paracetamol itu bisa per 4 jam. Tapi kebanyakan kalau memang penyebabnya adalah virus, memang dia akan susah turun sampai subfebris. Jadi
memang demamnya itu akan sulit turun. Jadi paling rata-rata itu 38 derajat paling rendah, dan dia akan naik lagi sampai bisa 40 atau 41. Seandainya itu terjadi pada orang dewasa yang makan minumnya masih baik, jadi di rumah aja nggak apa-apa. Perbaiki gizi selain cairan. Dan nanti kalau misalnya demamnya itu sudah sampai 4 hari ternyata tetap demam, nah boleh tuh cek darah dan dibawa ke dokter. Jadi Sobat Yasmin, karena sekarang lagi demam berdarah itu lagi marak banget, sebaiknya kita nggak boleh panik menghadapi ini. Yang pertama, kalau demam, kita harus minum yang banyak, 2 liter pun boleh, nggak cuma minum, boleh makan makanan yang berkuah, minum susu, atau minum jus. Nah, kalau misalnya nih dengan itu nggak membaik, Sobat Yasmin bisa minum obat penurun panas. Setidaknya bisa 4 jam, misalnya kayak paracetamol 500 mg tiap 4 jam. Terus seandainya panasnya ini diikuti dengan perdarahan, sebaiknya langsung ke rumah sakit. Tapi jika tidak dan masih bisa makan minum dengan baik, tapi masih demam di hari keempat, sebaiknya cek darah lengkap. Nanti kita akan lihat trombositnya seperti apa. Karena sebenarnya tidak semua demam dengue itu harus dirawat inap, karena bisa dirawat di rumah selama itu tidak ada demam berdarahnya atau kebocoran plasma. Gitu deh. Dokter, kenapa siang itu panas? Ya kan karena ada matahari. Ya bener sih, tapi karena yang bikin adem cuma senyummu. Wendele talayo. Itu tadi sedikit tentang demam berdarah. Semoga informasinya bermanfaat ya. Amin. Kalau misalnya Sobat Yasmin mau komentar, silahkan ke Di bawah ini. Oke. Persilakan untuk tanya-tanya di bawah ya. See you later. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.